Giulia debut di WWE. Kevin Owens benci sama CM Punk. Sabuk baru di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Giulia debut di WWE. Giulia akhirnya tiba di WWE, debut di NXT No Mercy. Di No Mercy, Roxanne Perez berhasil mempertahankan NXT Women's Championship-nya kalahkan Jayda Parker. Setelah bel, lampu tiba-tiba mati dan asap memenuhi jalan masuk. Mantan bintang Stardom, Giulia akhirnya debut berhadapan dengan juara wanita NXT, Roxanne Perez. Dia masuk ring dan ngeliat langsung ke mata sang juara. Roxanne gak mau kalah ngangkat gelarnya saat mereka berhadapan. Giulia, mantan NJPW Strong Women's Champion, tanda tangan kontrak dengan WWE awal tahun 2024. Dia nyelesain komitmennya dengan Marigold sebelum pindah ke Amerika Serikat. Menurut kalian, apakah Giulia bisa mengalahkan Roxanne Perez dan menjadi NXT Women's Champion? Komen di bawah. Kevin Owens benci sama CM Punk. CM Punk balik lagi ke WWE di Survivor Series, dan banyak roster yang ngomongin dia dengan nada positif sejak itu. Tapi, CM Punk emang figur yang bikin banyak orang terpecah di dunia gulat karena berbagai alasan. Ada juga beberapa orang di roster yang kurang antusias dengan kembalinya Punk. Dalam wawancara sama Mail Sport, Kevin Owens ditanyai soal CM Punk, dan dia bilang kalau mereka itu bukan teman. Aku sama Punk gak pernah ngobrol. Kita gak punya alasan buat ngobrol. Kita bukan teman. Kita gak punya alasan buat ngobrol. Kalau kita kerja bareng, ya kita bakal ngobrol. Tapi ya udah sih, gitu aja. Owens sebelumnya juga pernah ditanya soal CM Punk waktu wawancara dengan Gorilla Position, dan dia bilang kalau mereka itu gak cocok satu sama lain. Ya kita gak punya hubungan. Kita bukan tipe orang yang cocok satu sama lain menurutku. Ada jarak sekitar 3 meter, aku rasa kalau kita masuk dalam jarak itu, kita bakal bilang, hey, hai. Selain itu, kita nggak ngobrol. Dan itu nggak masalah. Itu udah cukup baik seperti apa adanya. Waktu ditanya soal orang-orang yang bilang Punk udah berubah, Owens jawab, aku nggak tahu dan jujur aja aku nggak peduli. Dia seperti apa adanya, aku juga seperti apa adanya. Dan itu udah cukup baik begitu. Menurut kalian, siapa yang akan menang jika mereka bertanding? Owens atau Punk? Komen di bawah. Inilah pegulat WWE favorit Ronda Rousey. Ronda Rousey bilang kalau Liv Morgan itu pegulat WWE favoritnya setelah kerja bareng di WWE. Mantan juara wanita WWE ini pernah punya program panjang bareng sama Liv setelah dia balik ke WWE di tahun 2022. Di Money in the Bank, Liv Morgan nge-cash kontrak Money in the Bank-nya buat jadi juara wanita SmackDown yang baru. Mereka sempat rematch 2 kali dan masing-masing menang sekali. Liv Morgan menang di SummerSlam, sementara Ronda Rousey ambil kembali sabuknya di Extreme Rules di tahun yang sama 2022. Ternyata, Ronda Rousey senang banget kerja bareng Liv selama periode itu. Ronda Rousey ngomongin soal kerja bareng Liv Morgan di sebuah live stream gaming di YouTube-nya baru-baru ini. Dia ngungkapin kalau dia itu cinta banget sama Liv Morgan, yang juga dia tulis panjang lebar di bukunya. Mantan bintang WWE dan UFC ini nambahin kalau menurutnya Liv Morgan itu favoritku banget. Aku mungkin bisa balik lagi kapan-kapan, jujur aja. Aku cinta Liv Morgan, dia tuh favoritku banget. Kalian baca aja deh bukuku. Ada banyak cerita soal betapa hebatnya dia di situ dan gimana kita diperlakukan gak adil selama program kita di WWE. Tapi ya udahlah, gak usah dipikirin lagi. Menurut kalian, apakah Ronda Rousey perlu balik dan tantang Liv Morgan untuk kejuaraan dunianya? Komen di bawah. CM Punk ingin jadi World Champion. Punk baru aja dapetin kemenangan pertamanya di WWE dalam 10 tahun terakhir di Bash in Berlin kemarin. Dia gak pernah kalah di strap match selama karir gulatnya. Kayaknya, kemenangan ini bisa bikin dia jadi kandidat yang kuat buat gelar juara dunia. Setelah menang lawan Drew McIntyre di strap match, Punk diwawancarai sama Katie Kelly. Waktu ditanya soal rencana ke depannya, Punk bilang dia mau mandi pakai air panas, mau beli donat, dan nonton acara utama. Soalnya dia mau ngincar siapa yang bakal menang. Belum jelas ya apakah Punk bakal nantangin Gunther di episode Raw besok, tapi kelihatannya itu langkah yang masuk akal berikutnya buat alur cerita di brand warna merah itu. Gunther berhasil ngalahin Orton, sementara Punk akhirnya menang lawan Drew McIntyre dan dapetin gelangnya kembali. Mungkin menandai akhir perseteruan mereka. WWE bakal balik ke Amerika dari Jerman dan kemungkinan besar kedua bintang ini bakal tampil di Raw minggu ini. Menurut kalian, apakah CM Punk udah cocok buat nantang gelar juaranya Gunther? Komen di bawah.
Sabuk baru di WWE, Karrion Kross bikin heboh para fans WWE dengan usulan terbarunya, turnamen Extreme Championship yang bakal ngenalin gelar baru ke WWE. Turnamen yang tanpa aturan, tanpa diskualifikasi, dan pertandingannya cuma bisa dimenangin lewat pinfall, submission, atau knockout. Karrion bilang ini bisa jadi cara yang pas buat ngenalin Extreme Wrestling Championship, nambahin jenis kompetisi baru yang beda ke program yang bentar lagi mau pindah ke Netflix. Konsep ini cepet banget dapat perhatian para netizen WWE. Dengan fans yang rame-rame bahas ide itu. Ada yang ngelihat ini sebagai versi yang fresh dari pertandingan hardcore klasik yang pernah jadi ciri khas WWE. Sementara yang lain khawatir ini cuma bakal ngebangkitin gelar yang udah nggak diminatin lagi. Apapun itu, idenya Karrion udah bikin diskusi tentang arah baru apa yang bisa diambil WWE buat ningkatin programnya dan bikin fans tetap tertarik. Waktu ditanya siapa yang harus ikut di turnamen ekstrim ini, Karrion ngusulin supaya fans aja yang nentuin. Belum jelas maksudnya dia gimana, apakah WWE bakal beneran buka ini ke para fans lewat polling di sosial media atau voting live pas acara? Kalau iya, ini bisa ningkatin penonton dan bikin hype. Karrion juga ngasih hint alasan lebih besar kenapa WWE harus pertimbangkan ini, konten tambahan untuk Netflix. Komentarnya nunjukin kalau WWE bisa aja lagi berencana ngembangin kerjasama dengan Netflix lewat acara baru atau event eksklusif. Ini mungkin salah satu dari banyak ide yang bakal diusulin pegulat dan orang-orang di belakang layar. Apakah WWE butuh gelar baru yang bisa narik fans gulat hardcore? Mengingat Netflix nggak punya aturan seketat TV kabel. Ini mungkin bisa berhasil kalau cukup banyak pegulat yang mau ikut di pertandingan kayak gitu. Usulan Karrion Kross buat turnamen Extreme Championship jelas udah nyedot perhatian WWE Universe. Tapi mungkin aja ini cuma ide awal yang WWE bahkan belum beneran pertimbangkan. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan diadakannya turnamen Extreme Championship? Komen di bawah. Jade Cargill muak dengan AEW. Jade Cargill punya karir yang sukses di AEW dengan dominasi sebagai juara TBS. Dia tanda tangan kontrak sama WWE di bulan September tahun 2023 dan mulai tampil di program WWE. Sejak debut ringnya di Royal Rumble, Cargill udah menangin WWE Women's Tag Team Championship 2 kali. Di acara setelah WWE Bash in Berlin, Jade Cargill ditanya soal perjalanannya sejak gabung WWE setelah cabut dari AEW. Dia bilang kalau dia udah capek jawab pertanyaan soal AEW. Kalian tahu nggak? Aku capek banget jawab pertanyaan soal AEW. Kayak yang udah aku bilang, aku bangga berasal dari sana. Tapi sekarang aku di sini, aku fokus sama apa yang aku lakukan berikutnya. Dan berikutnya adalah memastikan kita benar-benar nguasain gelar tag team ini dan keluar sana buat bikin nama buat diri kita sendiri. Cargill lanjut cerita gimana dia dapat banyak nasihat dari Bianca Belair dan Naomi sambil dia terus menyesuaikan diri dengan gaya hidup WWE. Ini banyak banget guys. Apa yang kita lakukan ini benar-benar banyak. Kita udah di tour lebih dari seminggu sekarang dan ini bakal makin sibuk. Jadi aku benar-benar butuh bantuan dari orang kayak The EST dan Naomi dan mereka ngasih aku nasihat terbaik. Aku gak pernah ada di tour kayak gini. Aku gak pernah punya pertandingan sebanyak ini kayak minggu lalu. Tapi mereka bikin semuanya jadi lebih mudah, jadi lebih lancar. Kita semua kayak keluarga di jalan. Kita bikin momen-momen ini jadi bermakna. Menurut kalian, apakah Jade Cargill bisa menjadi juara WWE di masa depan? Komen di bawah. Gunther ngerasa tertekan di Bash in Berlin. Juara dunia kelas berat Gunther jadi headline di WWE Bash in Berlin. Pegulat asal Austria ini sukses mempertahankan gelarnya lawan Randy Orton di acara utama. Acara ini jadi PLE pertama WWE yang diadain di Jerman. Setelah Bash in Berlin selesai, Gunther ditanya soal perasaannya dan apakah dia ngerasa gugup sebelum pertandingan. Aku nggak gugup, aku diberkahi dengan itu. Aku sangat bersemangat hari ini karena momen kayak gini dan jelas hari ini adalah lebih banyak tekanan dari sebelumnya karena WWE ngadain event besar di Jerman. Dan aku pikir ini masih belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi masih ada sedikit resiko yang diambil perusahaan buat ngadain ini. Jadi lebih atau kurang, jadi poster boy dari semua itu jelas tanggung jawab besar. Tapi aku kerja keras seumur hidup buat ada di situasi kayak gini. Jadi hal terakhir yang aku pikirin adalah gugup. Gunther lanjut bilang kalau dia excited banget buat pertandingan ini. Dan dia benar-benar ke bawah suasana. Dia juga yakin banget kalau WWE bakal balik lagi ke Jerman. Aku sangat excited keluar sana dan aku bisa ke bawah suasana di atmosfer itu hari ini dan ngerayain gulat profesional serta rayain WWE di sini, di Jerman. Soal WWE di Jerman, aku belum dengar apa-apa, tapi aku bakal kaget kalau ini jadi acara yang terakhir. Aku pikir ini pernyataan yang sangat kuat dan aku lebih dari yakin kalau kita bakal balik ke Jerman lagi. Komen pendapat kalian tentang Gunther secara keseluruhan. Apakah kalian suka? Nggak suka? Komen di kolom komentar.
Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were